Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara penyerahan beasiswa kepada adik-adik kita yang akan melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar Mesir. Kepada adik kami yang telah ditunjuk, kami persilahkan untuk maju ke depan. Ustadz, atau tolong dipandu. Berkenan kiranya untuk menyerahkan bantuan ini kepada Ayahanda Haji Gusti Rusdi Effendi AR, didampingi mohon Ustadz Abdul Somad berkenan kiranya untuk hadir di samping ketua. Masya Allah. Iya. Oke, silakan. Oke. Insya Allah pemberian beasiswa ini akan kita rutinkan setiap tahun dari Basnas Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan amanah dari para muzaki untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan. Iya, terima kasih. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Untuk selanjutnya, mempersingkat waktu kita, waktu menunjukkan pukul 3:42 menit. Kita langsung masuk kepada acara inti kita, yaitu tausiah dari guru kita Ustadz Abdul Somad. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh pengurus Basnas yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para muzaki, kemudian adik-adik penerima zakat yang akan melanjutkan pendidikan. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja tadi kita saksikan penyerahan zakat kepada mahasiswa yang memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Ini membangkitkan lagi kenangan saya 22 tahun yang lalu. 1998 saya juga lulus mendapatkan beasiswa ke Al-Azhar. Lalu saya membuat surat permohonan ke Badan Amil Zakat. Alhamdulillah saya diminta datang ke kantor Basnas. Saya masih ingat, walaupun sudah 22 tahun, waktu itu Basnas ngasih saya uang 200.000. Sementara $1 20.000. Karena waktu itu kita kena krisis moneter. Jadi saya waktu itu dalam hati saya terus terang sakit hati dengan Badan Amil Zakat. Jadi sakit hati saya itu saya ungkapkan dalam bentuk ketika saya pulang, saya menjadi pengurus zakat bagian sosialisasi Badan Amil Zakat Provinsi. Saya mesti membalas sakit hati saya 20 tahun yang lalu. Adik-adik saya jangan sampai mengalami seperti saya. Makanya tadi ketika melihat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan bisa memberikan bantuan, dan ini tadi dikatakan akan ada bantuan setiap tahun, maka terbalaslah sakit hati saya 22 tahun yang lalu.
Artinya adik-adik saya yang akan melanjutkan ke Al-Azhar, ke Yaman, kemanapun berada, tidak mengalami nasib seperti saya dulu. Mereka adalah orang-orang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang bertuah. Kenapa demikian? Karena bisa mendapatkan bantuan yang luar biasa. Maka tadi ketika Pak Ketua mengatakan, Ustadz yang menyerah, saya menjadi saksinya saja. Saya menjadi saksi bahwa yang selama ini mungkin ada di antara masyarakat, bil khusus masyarakat di Banjarmasin, kemudian secara umum di Kalimantan Selatan, yang merasa ragu-ragu, bimbang-bimbang. Ini kira-kira zakat saya ini sampai atau tidak. Nah, maka jangan ragu, tidak bimbang sama sekali, karena memang alokasinya sudah tepat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Asnaf-asnaf ini mendapat. Dan kebanggaan bagi masyarakat Kalimantan Selatan bahwa Basnas Kalimantan Selatan ini mendapat penghargaan Basnas Award terbaik dalam hitungan-hitungannya, dalam proses prestasinya yang awal-awalnya hanya sekitar 700 juta, sekarang malah bisa menjadi 9,5 miliar. Oleh sebab itu dari 700 juta menjadi 9,5 miliar. Nah, dan kita berharap ke depan lebih besar lagi. Karena sebenarnya masalah zakat ini kan masalah trust, masalah kepercayaan masyarakat. Kalau masyarakat percaya, lalu kemudian ada bukti real nyata, meningkat. Jadi dari 700 juta bisa menjadi 9,5, itu menunjukkan masyarakat Kalimantan Selatan percaya. Kalau sudah dia percaya, orang kalau sudah percaya, jangankan uangnya, nyawanya pun dia berikan. Tapi Basnas tidak minta nyawa. Basnas minta bayar zakat aja. Kalau ada nanti yang mau menyerahkan nyawanya ke Basnas, itu tidak tepat, tidak benar. Dia cukup membayarkan zakatnya saja. Oleh sebab itu banyak di antara kita ini sholatnya rajin, zikirnya kuat, ikut maulidnya rutin, tapi mohon maaf dia makan haram. Kenapa bisa makan haram? Ya karena tidak bayar zakat. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Di dalam hartamu itu ada harta orang lain. Lis-sa'ili wal mahrum. Umat Islam itu terbagi dua. Ada yang sa'il, yang meminta, tolonglah bagi saya zakat Pak. Tapi ada satu lagi yang wal mahrum. Mereka menjaga harkat, martabat, marwah, harga dirinya. Mereka tidak minta-minta. Oleh sebab itu maka dulu zakat itu sebetulnya dikutip dari rumah ke rumah. Makanya petugas zakat itu zaman dulu 3. 1 tukang kutip, 2 tukang hitung, 3 tukang bagi, distribusi. Sekarang kan kita kepada masyarakat dihimbau membayar zakat. Yang namanya himbau mengimbau itu, orang biasanya, memangnya kalau saya nggak bayar zakat kenapa? Oleh sebab itu tidak sama dengan pajak. Ketika orang tidak membayar pajak, dia akan didenda, ada political will, ada kekuatan. Oleh sebab itu maka zakat ini di samping juga kesadaran, alhamdulillah dalam undang-undang kita siapa yang membayar zakat, tapi zakatnya mesti terdaftar, ada bukti pembayarannya, maka pajaknya berkurang. Itu dialami sendiri oleh jamaah kita. Jadi salah seorang jamaah bekerja di salah satu perusahaan minyak menelpon saya, Ustaz Abdul Somad, ya saya baru saja bayar pajak tadi Pak Ustaz. Terus pajak saya tahun ini dikembalikan 2 juta rupiah. Kenapa saya katakan? Karena ternyata saya aktif bayar zakat ke Basnas. Dan ada bukti slipnya saya laporkan. Karena Anda bayar zakat, maka pajak Anda berkurang. Terus kamu nanya apa? Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, yang 2 juta dari pajak ini halal nggak untuk saya? Saya bilang halal, itu uang kamu. Itu pajak tidak mengutip karena memang ada undang-undangnya. Kenapa tetangga kawan saya itu tidak seperti saya? Karena dia bayar zakatnya ke tetangga sebelah. Tidak ada buktinya. Oleh sebab itu kalau bayar Basnas itu merupakan reward, itu merupakan bonus. Jadi zaman dulu itu orang mau bayar zakat ke Basnas, mau bayar zakat serahkan sendiri, terserah saja. Mau punya prestasi, tidak ada penghargaan. Tapi hari ini kita lihat ternyata adik-adik kita yang mendapat beasiswa tadi adalah musabaqah qiraatul kutub, lomba baca kitab kuning, dia juara. Jadi insya Allah Basnas memberikan perhatian. Ke depan akan semakin semangatlah orang belajar kitab kuning.
Pondok-pondok pesantren akan semakin hidup. Orang pun yang merasa nanti kalau saya dapat lulus ke Al-Azhar, bagaimana dengan tiket saya? Bagaimana dengan beasiswa saya kalau kurang? Bagaimana dengan berangkatnya saya? Dia melihat ada prestasi, siapa yang berprestasi, maka akan ada reward. Ini juga menjadi motivasi bagi anak muda dan bagi yang sudah berzakat. Ada orang yang dalam hadis dikatakan rajulun as'as, rambutnya kusut. Karena dia takut menyisir rambutnya. Kalau dia sisir rambutnya, nanti rambutnya gugur, dia kena denda. Karena dia waktu itu sedang ihram. Akhbar, rambutnya berdebu. Rambutnya berdebu karena dia tidak mandi. Kalau dia mandi, nanti kena air, rambutnya gugur. Dia takut. Jadi dia biarkan rambutnya kusut dan berdebu. Ya muddu yadaihi ila sama, tangannya dia tengadahkan ke langit seraya berdoa. Apa kata dia? Ya Rab, ya Allah. Ya Rab, ya Allah. Tapi doanya tidak dikabulkan Allah. Padahal dia berada di tanah suci, dalam keadaan suci, dalam keadaan umrah, dalam beribadah di samping Ka'bah, menengadahkan tangan ke langit dalam keadaan musafir. Semua rukun doa makbul dia sudah dapat. Tapi doanya tidak dikabulkan Allah. Apa sebab? 4 sebab. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi makanan haram. Makanannya haram. Sementara dia makan ayam, ikan, soto Banjar. Kenapa? Kenapa bisa jadi makan haram? Karena memakan harta orang lain. Karena di dalam slip gaji kita itu ada milik orang lain. Di dalam usaha dagang bisnis kita itu ada milik orang lain yang kita keluarkan. Katanya Allah itu maha kaya Pak Ustadz. Kenapa Allah mesti titipkan harta mereka ke dalam gaji saya? Kalau memang Allah itu maha kuasa, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kenapa Allah mesti titipkan itu dalam usaha saya? Itu namanya ujian. Jadi dipahami orang selama ini yang nama ujian itu sakit, COVID. COVID bukan ujian, virus. Ini ujian. Ada orang yang diuji dengan sakit lulus, diuji dengan kebakaran lulus, diuji dengan gempa bumi lulus, diuji untuk bangun malam tahajud lulus. Tapi ketika diuji hartanya, kumat penyakit aslinya. Bakhil, bin pelit, bin medit, bin kedekut, bin apalah semua jamaah nasabnya itu. Oleh sebab itu maka kalau sampai hari ini ada orang yang belum lulus diuji dengan zakat ini, makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang selamat dari penyakit bakhilnya, pelitnya, cinta harta, fa ulaika humul muflihun, itulah orang yang beruntung. Yang setiap hari kita diajak hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Hayya 'alal falah, marilah menuju keberuntungan. Siapa itu? Orang-orang yang beruntung karena bisa mengalahkan hawa nafsunya. Nafsu makan banyak orang yang bisa tahan. Buktinya banyak orang puasa Senin Kamis. Ibu-ibu banyak Senin Kamis. Saya Senin Kamis nggak tinggal Pak Ustadz. Kenapa? Sekalian diet. Banyak orang tidak tinggal tahajud malam. Saya ini nggak pernah tinggal tahajud malam Pak Ustadz. Loh, kuat kamu bangun malam? Memang saya security bangun malam. Sekalian saya sholat tahajud. Tapi banyak orang yang tidak membayar zakat. Dia tidak peduli. Makanya ancaman Allah dalam Al-Quran, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang yang menumpuk hartanya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dia tidak keluarkan zakatnya. Apa ancaman Allah? Yauma yuhma 'alaiha, hartanya itu nanti akan dipanaskan. Emas, perak dipanaskan. Kalau belum sanggup menahankan tetesan emas perak, panaskan aja dulu lilin. Kalau yang udah agak-agak mampu, timah. Fatukwa bihajibahuhum. Setelah itu panasnya emas dan perak itu diteteskan ke keningnya, wazuhuruhum, ke pundaknya, wajunubuhum wazuhuruhum, ke ususnya. 3. Jibahuhum, kening, usus, pundak. Lalu kemudian apa kata Allah? Hadza ma kanastum, inilah harta yang dulu kau tumpuk. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakanlah akibat dari menumpuk harta. Oleh sebab itu, kalau zaman Nabi SAW itu memang diketuk setiap pintu rumah. Karena Allah Ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran, khudh, ambil zakat mereka. Tapi saya menjadi petugas ambil zakat dari tahun 2009, belum pernah saya mengetuk pintu rumah orang.
Hanya sosialisasi dari kantor ke kantor, kantor dinas BUMN, kantor badan, itu pun sudah orasi 1 jam, selesai itu. Ada yang bayar zakat? Mohon maaf Pak Ustadz, kami fakir miskin semua. Kenapa kalian fakir miskin? Karena kami sekarang datang ke kantor cuma tanda tangan Pak Ustadz. Gaji kami sudah kena potong semua. Ternyata SK-nya kena sekolah kan, ada yang S1, ada yang S2. Jadi datang ke kantor itu udah nggak nerima gaji lagi. Ini orang yang pura-pura miskin. Karena sebetulnya dia udah terima duluan itu duit. Jadi yang bagi yang sudah menerima uang duluan, segerakan zakatnya. Jadi kalau dia dari tiap bulan nggak dapat lagi itu uang, karena sudah dipotong langsung oleh bank, maka di awal dapat itu langsung dia keluarkan. Jadi kalau 2,5%, berarti kalau 10.250.000, berarti kalau dia ngutang 100 juta, berarti sebenarnya dia sudah punya uang itu 100 juta. Itu memang uang dia yang buktinya tiap bulan gaji dia dipotong. Maka dia keluarkan segera 2,5 juta. Sehingga dia tidak perlu keluarkan tiap bulan. Maka sesungguhnya amil zakat kita ini orang-orang baik. Mereka tidak mengetuk pintu rumah kita. Mereka tidak akan mengaudit berapa gaji kita. Hanya sukarela disampaikan lewat tausiah, lewat himbauan, lewat. Oleh sebab itu maka yang punya kekuasaan, pakailah kekuasaan. Saya bolak-balik menyampaikan lewat khutbah berapi-api di atas mimbar, jamaahnya pula berair-air ngences ketiduran. Oleh sebab itu maka kalau adalah kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur dengan tanda tangannya, dengan kekuasaannya, semua pegawai zakat potong atas 2,5%. Dilanjutkan oleh bupati berikutnya, dilanjutkan oleh wali kota berikutnya, dilanjutkan oleh gubernur berikutnya. Itu menjadi amal luar biasa. Kadang kekuasaan ini orang terpukau, terpesona, lalu kemudian 1 periode, 2 periode, setelah itu selesai. Syukur-syukur selamat. Kalau KPK datang di tengah jalan, apa yang kita tinggalkan? Oleh sebab itu selalu saya sampaikan, tidak hanya di Basnas Kalimantan Selatan, dimanapun acara Basnas selalu saya sampaikan, karena Allah menyandingkan antara solat dengan zakat itu. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Alladzina yuqimuna salata wa yu'tuna zakah. Alladzina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Adapun yang ragu-ragu tentang zakat profesi, saya tidak mau bayar zakat profesi, karena zaman Nabi itu hanya ada 3 profesi orang. Betul. Orang Makkah berdagang, orang Madinah bertani, orang Arab Badui berniaga, orang Arab Badui beternak. Makanya zakat yang populer ketika itu 3 saja. Zakat dagang, zakat tani, zakat ternak. Tapi dengan majunya ilmu pengetahuan, ada orang yang tidak dagang, tidak tani, tidak ternak, tapi zakatnya, uangnya lebih banyak dari pedagang, petani, dan peternak. Contohnya dokter spesialis. Dokter spesialis itu tidak berdagang, tidak bertani, tidak beternak. Dia baru suruh mulut orang buka aja. Buka mulut, 5 juta. Banyak pasien yang takut nutup. Karena bukanya 5, tutup baru 10. Dokter-dokter jangan tersinggung. Kalau tersinggung, bayar zakat. Berapa banyak orang-orang yang uangnya banyak sekali. Tukang gambar. Cuman gambar-gambar aja, gambar-gambar. Begitu dia serahkan gambar, bisa dapat 150 juta. Arsitek yang menggambar kondominium, yang menggambar mall, itu uangnya luar biasa. Mereka begitu dapat uang. Oleh sebab itu Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam fikih zakatnya tebal, beli buku ini dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia. Maka sesungguhnya bukan zakat kontemporer, itu bukan berarti maksudnya zakat itu hanya ada sekarang. Pada masa pemerintahan Muawiyah, Muawiyah sudah mengutip zakat dari tentara-tentara dan pegawai kerajaannya. Muawiyah itu kapan? Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah meninggal Sayyidina Ali, sempat 6 bulan dijabat oleh Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali. Setelah itu baru berpindah ke Muawiyah. Jadi pada awal-awal Islam, zakat profesi itu sudah ada. Tapi paling populer zakat profesi itu pada masa Umar bin Abdul Aziz. Meninggal tahun 110 Hijrah. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu mengutip zakat. Bisa dilihat dalam kitab Imam yang berjudul Kitab Al-Amwal, Abu Ubaid. Di situ dijelaskan riwayat-riwayat bahwa zakat tentara, zakat pegawai kerajaan,
sudah dikutip oleh Muawiyah, dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Dikumpulkan riwayat ini. Dalil umumnya secara umum dalam Al-Quran jelas. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Keluarkanlah zakat dari hasil usahamu. Ayatnya umum. Kalau kebetulan zaman Nabi itu memang usaha mereka 3, beternak, bertani, berdagang. Tapi zaman sekarang orang usahanya macam-macam. Ada usaha jasa luar biasa. Pengacara, advokat, lawyer, pembela. Apapun profesi orang hari ini yang menghasilkan sesuatu hasil, maka dia keluarkan. Maka tinggal datang ke Basnas, dia berikan. Andai tidak engkau berikan, begitu pandainya dia mengelola uangnya sehingga tidak pernah mencapai 85 gram emas. Ada juga ustadz yang menyampaikan zakat sekaligus, jamaah mau nggak saya ajarkan gimana caranya biar nggak berzakat seumur hidup? Mau Pak Ustadz. Ketika tabungan Anda akan mencapai 85 gram emas, angka 85 ini dari mana? Siapa yang punya uang 20 keping baru wajib zakat. Yang punya uang di bawah 20 keping tidak wajib zakat. 1 keping uang dinar zaman Nabi beratnya 4,25 gram. 4,25 gram ini koin emas zaman Nabi, karena tidak ada uang kertas. Uang kertas itu pertama kali yang buat Amerika. Awalnya uang kertas itu dicetak sesuai dengan kadar emas yang ada di negara itu. Jadi kalau di negara itu ada emas 1 ton, dicetaklah uang kertas senilai 1 ton. Tiba-tiba Amerika melanggar aturan itu. Dia cetak uang kertas sebanyak-banyaknya tidak sesuai dengan emas yang ada di negaranya. Tapi karena dia berkuasa, malah yang melanggar itu yang diikuti. Akhirnya sekarang orang bebas mencetak uang sebanyaknya kertas. Kertas tak ada nilainya. Oleh sebab itu, maka dalam perjanjian hutang piutang kita tidak berjanji kertas tapi kadar nilai emas. Kalau ada orang minjam uang sama saya 100.000 tahun 2000, sekarang dia mau bayar 100.000, saya nggak mau. Harga nasi bungkus nggak senilai lagi, harga minuman kaleng sudah tidak sama lagi, karena uang kertas mengalami kejatuhan nilai, mengalami nilai perubahan nilai. Oleh sebab itu harga emas yang stabil. Nah sekarang 1 gram emas zaman Nabi itu 4,25 gram. Siapa yang punya 20 keping baru kena bayar zakat. 4,25 kali 20 keping sama dengan 85 gram. Itulah angka baku yang tidak berubah dimanapun. Dari Merauke sampai Maroko. 85 gram. Ingat saja 85, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan setelah pengajian berubah jadi 58. 85 gram. Zaman Nabi tidak ada miligram, tidak ada kilogram, tidak ada telegram. Dari mana asalnya itu? Karena 1 keping uang dinar 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. Sekarang harga emas 1 gramnya 1 juta, berarti 85 gram 85 juta. Cuma kadang kalau sudah bicara zakat, yang pakar matematika pun pura-pura bodoh. Berapa zakatnya Pak? Waduh, saya nggak bisa mikir Pak Ustaz. 85 gram emas. Jadi kalau ada orang punya uang 85 juta, dia tabung senilai 85 gram emas, maka dia sudah kena 2,5%. Berapa banyak umat Islam yang kaya-kaya? Kita doakan semua jamaah yang menonton siaran kita ini punya uang 1 miliar. Yang tidak mengaminkan, nggak sampai. Jadi bayangkan itu, berapa umat Islam di Indonesia, orang Kalimantan Selatan, atau saudara kita yang sedang bekerja dimanapun dia berada, di Hong Kong, di Saudi Arabia, di Uni Emirat Arab, di Amerika, dia punya tabungan 100 juta, 1 miliar, itu sedangkan nyimpan uang di bank Swiss saja, itu ada jasanya. Dan umat Islam dikenakan jasa paling rendah, 2,5% cuma. 2,5%. Bisa tanya yang satu kantor, yang tetangga, ada kawannya, sahabatnya non-muslim, coba tanya mereka. Coba tanya. Hai brother, kita sebangsa setanah air walau kita beda agama. Kalian berapa sih iuran wajibnya? Saya udah nanya teman saya kemarin Pak Ustadz, katanya nggak ada zakatnya. Iya, kamu nanyanya salah. Dia tanya, kalian zakatnya berapa? Memang nggak ada zakat, tapi dia ada iuran wajib. Kalau dia tidak bayar, jenazahnya tidak akan diurus. Umat Islam ini siapa yang tidak berzakat, kita kena fardu kifayah.
dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Makanya umat Islam ini tahu. Kamu kenapa nggak pernah ke masjid? Kenapa nggak bayar zakat? Alah, nggak ke masjid pun nggak dibayar zakat, saya tetap diurus juga jenazah saya nanti. Karena fardu kifayah, karena terlalu baik. Tapi saya bukan mau mengajak, menghasut masyarakat. Saya tidak ingin siapa yang tidak bayar zakat, campakkan jenazahnya ke laut. Bukan itu maksud saya. Saya cuma mau menyadarkan, di tengah kebaikan agama ini, janganlah kita terlalu menyepelekan agama. Oleh sebab itu, maka kita bayar zakat kita. Dalam sebuah sosialisasi, suatu sosialisasi saya hadir. Tiba-tiba ada satu bapak-bapak. Saya nggak mau bayar zakat ke Basnas, Pak Ustadz. Kenapa, Pak? Karena saya sudah ada orang yang saya bayarkan sendiri. Pembantu saya, supir saya, tetangga saya, sepupu saya. Setiap bulan saya dapat, langsung saya bayar kepada mereka. Kebetulan di tempat itu ada ketua Basnas. Ketua Basnas langsung nanya, Ustaz Somad, boleh saya dialog dengan beliau? Boleh. Bapak ngasih sebulan berapa? Saya kasih 300.000 katanya. Apa kata Bapak Ketua Basnas? Kami sanggup ngasih 500. Dengan syarat Bapak bayar ke tempat kami. Karena kalau Bapak bayar sendiri uang Bapak. Tapi kalau Bapak bayar kepada kami bisa mengumpulkan uang umat lebih banyak. Jadi kalau kita bayar sendiri, kita hanya lidi. Satu batang sapu lidi. Tapi kalau dikumpulkan lidi-lidi ini, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita berkumpul bersama, kita bayarkan zakat kita ke Badan Amil Zakat Nasional. Mereka punya data yang amat sangat valid. Dan zakat ini pula ada yang modelnya produktif dan ada modelnya memang konsumtif. Janda tua, suami meninggal, anak tidak ada, tidak berdaya untuk bekerja, hidup sebatang kara. Itu memang konsumtif. Hanya dikasih makan, konsumtif. Tidak ada. Tapi ada orang yang masih bisa kerja. Suatu hari dia hanya mengambil upah buruh cuci dari rumah ke rumah. Maka pada saat itu Basnas memberikan produktif. Kira-kira apa yang dia bisa? Oh, dia bisa buka laundry kecil-kecilan, diberikan dia mesin cuci, diberikan dia setrikaan, disewakan kedai kecil, maka dia menjadi lebih terhormat. Orang yang datang membawakan pakaian kotor ke dia, lalu kemudian dia bisa menjadi yang selama ini ada tukang gorengan, dia pikul ke sana kemari. Paling jauh jarak tempuh 5 km satu hari. Tapi begitu ada zakat produktif, diberikan mereka motor, diberikan sehingga peluang dia untuk mengais rezeki lebih besar lagi. Jadi itu tidak akan terwujud kalau itu dilakukan umat Islam sendirian. Karena zakat kita ini rata-ratanya kita hanya memberi ikan. Kasih ikan, habis. Kasih ikan, habis. Tapi kalau Basnas yang mengelola itu, mereka tidak kasih ikan, tapi kasih pancing. Yang bisa mancing. Karena ada juga orang yang tidak bisa kita kasih pancing, yaitu tadi yang konsumtif. Kalau yang konsumtif itu kita kasih pancing, habis dia dilarikan ikan. Oleh sebab itu maka ada orang-orang yang konsumtif, ada orang-orang yang produktif. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Basnas. Karena di Basnas itu tidak hanya ada tuan guru, kiai, ulama, tapi di Basnas juga ada pakar ekonomi, di Basnas juga ada para usahawan, di Basnas juga ada berbagai macam orang yang punya disiplin keilmuan, berkumpul bersama, digodok bersama, sehingga zakat kita menjadi lebih terpercaya. Mimpi umat Islam yang paling besar adalah seperti yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz. Tidak sampai 3 tahun dia berkuasa, dia menantang. Siapa yang sanggup jalan kaki dari Son'a ke Darul Bayda untuk mencari fakir miskin, silakan. Son'a itu sekarang Yaman. Jadi kalau kita hitung dari sekarang, Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Palestina, Suriah, Lebanon, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, 11 negara. Siapa yang sanggup jalan kaki 11 negara, wilayah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz, tidak ada lagi orang yang mustahik zakat. Karena semuanya sudah diambang batas rata-rata. Pendapatan per kapita, pendapatan per tahunnya sudah melebihi batas. Sehingga andai pun dia tidak menjadi muzaki, paling tidak dia tidak menjadi mustahik. Insya Allah, itu mimpi kita bersama, Kalimantan Selatan khususnya. Dan insya Allah Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional. Takbir. Takbirnya kuatnya sesuai dengan jumlah zakatnya. Saya kira sebagai pengantar dialog kita pada kesempatan kali ini, karena kita lebih banyak berdialog, atau ada pertanyaan atau ada tambahan, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kepada Bapak Ketua Basnas Kalimantan Selatan, kepada seluruh pengurus
Insya Allah apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua insya Allah. Terima kasih. Saya kembalikan ke protokol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu sekalian, ada waktu untuk kita dialog, tanya jawab terkait dengan persoalan-persoalan mengenai zakat terutama di daerah sekitar Kalimantan Selatan. Untuk kesempatan pertama mungkin kita minta 3 orang dulu. Pak Haji Rajin. Dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya tidak berdiri duduk aja ya. Menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Somad tadi sangat menarik. Mungkin banyak orang yang masih awam untuk memahami zakat. Disinilah kita dengan kesempatan ini Pak Ustadz Abdul Somad menginjak bumi lambung kurat. Kesempatan ini juga kita ingin menanyakan. Pertanyaan saya nampaknya sederhana aja. Misalnya saya punya uang, katakanlah 2 miliar. Terus ada teman yang meminjam, ya kan? Akhirnya karena di bisnis ya biasalah kan. Nah tiba-tiba dia kesulitan untuk membayar karena ada permasalahan dalam perusahaannya dan lain sebagainya. Nah itu berjalan, tapi utangnya itu tetap saya bayar zakatnya. Misalnya si A 100, si A 500, si A 600, itu setiap tahun saya bayar. Nah berkali-kali saya bayar, nah setelah 3 tahun berikutnya, kan saya mungkin agak berat untuk membayar. Begitu saya datang untuk minta penyelesaian, akhirnya mereka juga tidak bisa menyelesaikan. Dan itu berlarut. Nah ini yang pertama. Bagaimana itu? Apakah kita ini masih punya ada beban zakat terhadap uang kita yang dipinjam itu? Ini mungkin ketidaktahuan kita aja. Terus yang kedua, zakat ini kan kadang-kadang kita mempercayakan kepada salah satu ustadz lah gitu. Saya ingin bayar pajak, ingin bayar zakat, kita panggil ke rumah. Ini zakat saya sekian lah, kira-kira. Tolong dibagikan. Terus dia yang meniati kan, diniati, setelah diniati selesai. Nah, habis itu ya sudah. Mestinya itu kan dikembalikan, tapi dia tidak mengembalikan karena dia bilang artinya ini sudah merasa haknya dia membagikan atau tidak karena sudah diserahkan sepenuhnya kepada dia. Nah ini kira-kira menurut Ustaz Somad tolong diberikan penjelasan yang sedetail mungkin sehingga betul-betul kita bisa memahami. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya simpulkan ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Kalau saya punya uang saya dipinjam oleh orang. Selama uang itu dipinjam orang, siapakah yang wajib membayar zakatnya? Nah, ini bisa masuk ujian SNMPTN. Jadi sehingga ujian itu ada nilai agamanya. Kalau saya punya uang saya dipinjam orang, tiba saatnya membayar zakat, maka yang membayar zakatnya adalah saya yang punya uang, bukan yang ngutang. Makanya orang yang punya uang itu, kalau hutangnya tidak dibayar, itu sakitnya luar biasa. Kenapa? Sudahlah tidak dibayar, dan dia terus yang bayar. Ini tentang kewajiban yang tidak bisa diganggu-gugat. Oleh sebab itu dalam Al-Quran ayat yang paling panjang, bukan ayat tentang haji. Walaupun uang paling banyak ibadah itu haji. Bukan ayat tentang puasa. Walaupun yang paling lama ibadahnya itu 30 hari puasa. Tapi ayat yang paling panjang Al-Baqarah 282 adalah tentang hutang. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Hendaklah ada seorang penulis yang adil. Ingat, zaman Nabi yang bisa nulis itu cuma 40 orang. Tapi dalam ayat itu justru ada seorang penulis. Wal yaktub kama 'allamahullah. Maka hendaklah dia menulis sebagaimana diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wastashhidu syahidani min rijalikum. Tidak hanya seorang penulis, mesti ada 2 orang saksi. Illam yakuna rajulaini farajulun. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, 1 orang laki-laki, wa mar'atani 2 orang perempuan.
Saking hebatnya masalah hutang piutang. Nah, kalau sudah sampai limit batas waktunya, tidak boleh ngutang nggak jelas waktunya. Pak Ustadz, saya mau minjam uang 10 juta. Kapan kamu bayar? Bulan Mei. Mei tahun berapa? Maybe yes, maybe no. Nggak bisa. Harus jelas tanggalnya. Lalu kemudian kalau tanggalnya sudah jelas, kita wajib menagih. Maka orang Islam yang menagih itu bukan pelit. Alah Pak Haji, tanahnya luas, mobilnya bagus, masa utang ditagih-tagih. Aku nagih bukan karena aku benci, tapi mau menyelamatkan kamu supaya jangan sampai kamu makan haram. Yang nyuruh saya nagih ini Allah. Maka kita tagih dia, kapan kamu bayar? Lalu kemudian fa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisarah. Kalau dia dalam kesulitan, maka berilah dia maisarah. Maisarah artinya kelapangan waktu. Jadi kamu nggak bisa ngasih tanggal 1 Mei 2020, nggak bisa. Oke, saya kasih setahun. 1 Mei 2021. Tetapkan waktunya. Setelah dia tidak bisa tepat waktu, maisarah, berikan kelonggaran waktu. Setelah kelonggaran waktu nggak juga bisa, yang paling tinggi puncaknya. Wa anta saddaqu khairul. Kau sedekahkan lebih baik. Saudaraku, nampaknya aku makin sering datang kemari, lebih banyak minyaknya daripada yang mau kutagih. Minyakku habis, asam uratku naik, asam lambungku pun naik, darah tinggiku pun naik. Oleh sebab itu, wa anta saddaqu khairul lakum. Ku sedekahkanlah untuk kamu habis. Tapi yang menghafal ayat ini, yang memberi pinjaman. Sekarang banyak yang hafal ayat ini, yang minjam. Pas kita tagih, kapan kau bayar? Dibacakannya, wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Jadi dalam masalah pertanyaan Pak Haji, kapan batas? Makanya dalam Islam itu ada hakim, ada mahkum, ada rakyat, ada penguasa. Makanya penguasa berhak untuk menyita harta dia yang senilai itu. Kalau dia punya rumah, dia punya tanah, diambil. Kalau tidak, maka yang akan teraniaya yang punya uang. Sudahlah uangnya tak balik, maka dia mesti membayar. Jadi itulah 3 langkah yang diajarkan Islam. Yang pertama, tetapkan waktu. Yang kedua, kasih tenggat waktu. Yang ketiga, serahkan semuanya. Kalau tidak, maka penguasa mesti mengambil jurusita. Dilaporkan kepada, karena negara kita negara hukum. Kalau tidak, kita akan terus-menerus membayar. Yang kedua, tentang masalah, sebetulnya sudah terjawab 2. Pertama, siapa yang bayar. Yang kedua, tentang teknis pembayaran. Yang ketiga, andai datanglah orang menyerahkan uang ke saya. Ustaz Abdul Somad, ini zakat. Saya sampai hari ini tidak menerima zakat. Jadi pernah orang datang ngasih saya tanya, ini uang apa? Dia kasih uang. Uang apa ini? Ini zakat Pak Ustaz. Oh, saya nggak terima zakat. Antum serahkan ke Basnas. Ustaz lah nyerahkan. Enggak, saya bukan orang Basnas. Saya memang pegawai Basnas. Saya memang tim sosialisasi Basnas. Tapi saya tidak punya kuasa untuk membagikan ini. Sebetulnya, saya bisa aja sebetulnya. Kalau mau, bisa saya ambil, saya serahkan. Tapi saya tidak mau umat ini salah jalan. Nanti kalau salah jalan, ini umat bisa trauma sama Ustadz. Kalau ada orang trauma sama narkoba, masih alhamdulillah. Kalau ada orang trauma dengan khamar, masih alhamdulillah. Saya khawatir dia, aku trauma sama Ustadz. Itu kan bahaya. Kalau sebab itu, serahkan kepada jalur yang benar. Serahkan, tunjukkan dia. Kalau kamu mau membayar zakat, ke Badan Amil Zakat Nasional. Kalau kamu mau membayar zakat ke pondok pesantren, itu masuknya ke mana itu asnafnya. Oh, karena mereka fakir miskin, santri-santrinya fakir miskin. Nah, serahkan. Itu. Adapun kalau kita andai, walaupun sampai hari ini, saya pulang dari Maroko, mulai terjun ke masyarakat 2008. Sekarang 2020. 12 tahun, tidak pernah sekalipun saya menerima zakat. Tapi mengarahkan ke yayasan ada. Kirim transfer ke rekening ini, karena rekening ini tiap bulan memberikan dalam bentuk sembako fakir miskin. Tapi untuk pribadi saya menerima, saya tidak berani. Kenapa demikian? Karena ini tidak mendidik. Andai suatu saat nanti saya dibebankan, dia memaksa, saya serahkan, sisanya tetap kita kembalikan ke pemiliknya karena kita hanya sebagai distributornya saja. Tapi cara yang paling bijak adalah kita serahkan ke Badan Amil Zakat Nasional. Kalau di Pekanbaru, saya ceramah di Riau, saya sebutkan itu. Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru, kantornya di belakang Masjid Ar-Rahman, di samping kantor KPU, Jalan Sudirman, depan Surya Dumai. Supaya di akhirat saya tidak dituntut Allah Ta'ala.
Kalau kamu mau bayar zakat provinsi, datanglah ke komplek Masjid An-Nur, mengarah ke kiblat sebelah kanan. Kalau petugasnya nggak ada, tunggu. Sedetil itu. Kalimantan Selatan, datanglah ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kalimantan Selatan. Alamatnya cari sendiri melalui Google Maps. Ya? Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin. Sudah saya sampaikan. Sehingga nanti di hadapan Allah latus alunna yauma idzin anin naim. Hai Abdul Somad, sudah kau sampaikan sedetil-detilnya, udah aku sampaikan ya Allah, sehingga tak ada lagi alasan masyarakat. Adapun ke depan Badan Amil Zakat Nasional Kalimantan Selatan, tinggal hubungi Ustadz Hatta. Misalnya Ustadz Somad, ini ada momen besar, tolong buatkan video kalimatnya ini. Saya tinggal baca, saya baca. Hai masyarakat Kalimantan Selatan dimanapun berada, setelah momen besar ini segeralah bayarkan zakat Anda ke nomor rekening berikut ini. Subscribe, like, and share. Paling tidak itu menjadi amal jariah kita. Hanya itu yang dapat menolong kita ketika semua dunia ini hancur, harta tinggal. Tapi ketika mati Abdul Somad, orang Kalimantan Selatan bayar zakat, sedikit banyaknya mengalir juga ke makam kita. Hidupnya yang kita cari itu kan persiapan untuk mati. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Mahfud, pengurus Basnas Kalsel. Bagaimana peran Basnas dengan dua asumsi keadaan masyarakat? Satu, asumsinya masyarakat masih banyak yang miskin. Asumsi kedua adalah masyarakat seperti zamannya Umar bin Abdul Aziz, berarti tidak ada yang miskin. Pada saat banyak orang miskin, peran Basnas itu ada yang konsumtif, ada yang produktif. Nah, menurut Ustadz, produktif itu mana yang baik? Apakah misalnya kita bantu modal, duit, dan keterampilan, mereka berbuat, terus mereka bisa menghasilkan, kemudian dia berinfak atau zakat kembali kepada Basnas. Yang kedua, kita bantu modal kepada mereka itu, tapi dengan syarat dikembalikan modal tanpa dipungut bayaran. Itu adalah asumsi peran Basnas di keadaan miskin. Sekarang kalau masyarakatnya seperti yang zamannya Syekh Abdul Umar bin Abdul Aziz itu, tidak ada lagi yang miskin. Bagaimana peran Basnas? Apakah boleh dana Basnas yang banyak itu diinvestasikan ke obligasi, ke saham, dan sebagainya, semacam itu, sehingga menghasilkan pendapatan Basnas itu. Dan selanjutnya mungkin Basnas bisa membagi kalau ada dadakan-dadakan yang diperlukan semacam. Bagaimana pendapat Ustaz? Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah untuk beribadah kepada Allah, dibangunlah Baitullah, namanya Masjid Nabawi. Tapi di samping Baitullah ada namanya Baitul Mal. Karena dalam Islam seimbang antara ibadah yang bersifat badan dengan ibadah mal. Ibadah badan Baitullah, masjid. Tapi ada ibadah maliyah, maka dia berikan ke Baitul Mal. Di antara sahabat yang pernah menjadi petugas penjaga Baitul Mal itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Isi Baitul Mal itu ada 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ghanimah harta rampasan perang. Jadi itu milik siapa? Milik umat Islam. Adapun orang yang mengatakan tidak boleh menginvestasikan zakat, karena syarat investasi itu mesti milkut tam, pemilikannya penuh. Misalnya saya mau istismar, investasi harta, maka yang boleh saya investasikan itu harta milik saya. Sehingga kalau untungnya dapat ke saya, kalau rugi juga yang nanggung saya. Nah, zakat ini milik siapa? Zakat ini milik umat. Sedangkan ulil amri adalah orang yang diberikan amanah untuk mengurus urusan umat. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Ulil orang, amri urusan. Orang banyak yang diberikan amanah untuk mengurus urusan umat. Tapi dia bukan pemilik. Oleh sebab itu maka iya kalau untung. Kalau nanti rugi siapa yang nanggung? Nah, karena pengurus sama seperti pengurus masjid.
Dia bukan pemilik masjid. Wa anal masajida lillah. Masjid itu milik Allah. Lalu kemudian ada beberapa orang, ketua, sekretaris, bendahara yang diberikan amanah untuk mengurus urusan orang banyak. Ini dalil mereka yang tidak setuju karena status kepemilikan. Masuk yang masalah kedua adalah tentang masalah zakat tadi. Kalau yang konsumtif jelas. Konsumtif itu makan setahun. Jadi ketika pembagian zakat fitrah itu dibagi, dia diberikan makan setahun beras, makanan pokok, karena dia tidak mampu mencari nafkah. Jangan sampai dia lapar sampai tahun depan. Konsumtif jelas. Nah sekarang yang produktif itu, apakah kita belikan dia gerobak, kita buat pelatihan, buat bakso, lalu kemudian pelatihan menjual barang dagangan, setelah itu dikasih modalnya mesti dibalikkan lagi ke Basnas, atau setelah itu habis? Maka dalam hal ini pendapat yang paling kuat adalah habis. Tapi kalau habis ini nanti memanjakan umat, Pak Ustadz. Tidak. Adapun Basnas yang berijtihad masing-masing yang mengatakan ini mesti kamu pulangkan lagi ya, nanti kamu harus datang lagi ya, itu hanya untuk memberikan punishment, efek jera, supaya umat ini jangan manja, supaya jangan sampai ketika tidak ada balik itu dia seolah-olah mendapat, nanti tahun depan dia ngaku fakir miskin lagi. Mengambil kesempatan. Ya, kenapa? Karena zakat ini memang tamlik. Innamas shadaqatu lil. Lil di situ lil tamlik, milik mereka. Memang punya dia. Kita hanya mengaturnya saja. Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi memang itu milik mereka. Makanya Abu Bakar Siddiq ketika dia diangkat menjadi khalifah, apa kata khutbah dia? Al-qawiyyu fikum dha'ifun indi. Kalian yang kuat-kuat, yang kaya-kaya, yang hebat-hebat, yang banyak uang itu kalian lemah. Hatta akhudhal haqqa minhu. Aku sebagai ulil amri mengambil hak dari yang kaya, kuserahkan kepada yang miskin. Ad-dha'ifu fikum qawiyyun indi. Adapun kalian yang fakir miskin, kalian lemah di mata masyarakat, tapi sesungguhnya kalian kuat karena aku bisa mengambilkan hak kalian. Jadi tugas ulil amri, tugas kita adalah mengambilkan hak si fakir miskin dari si kaya, mengambil kewajiban si kaya, lalu kita serahkan ke fakir miskin, itu hak mereka. Adapun petugas bisa memberikan efek jera. Kalian akan direview, kalian akan ada pertemuan bulanan. Kalau ini tidak ada, nanti tahun depan kalian tidak akan dapat lagi. Nah itu untuk, karena kalau kita kasih serah saja, ini kita kurang amanah. Demikian Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab.